nggak punya uang, loncat dari apartemen. Shalom, selamat tahun baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru ya. Sekarang kita hidup di tahun yang baru. Di tahun yang baru harusnya segalanya baru, betul? Ya, bukan berarti rumah baru, istri baru, pacar baru, bukan ya. Tetapi di dalam kerohanian harusnya kerohanian kita, kalau yang lama tidak baik, harusnya sudah kita tinggalkan bersama tahun yang lalu. Ya, di tahun yang baru harusnya iman kita semakin sehari semakin kuat. Amin. Kalau cara hidup kita di tahun yang lalu tidak baik, ya harusnya tinggalkan cara hidup kita yang tidak baik. Kita masuk tahun 2000, jalani tahun 2022 dengan cara hidup yang benar. Amin. Ya, supaya kita kuat dalam menghadapi apapun situasi, kondisi dalam kehidupan ini. Amin. Ya. Nah, saya selalu ingatkan begini, ya. Semakin hari, semakin tahun menjelang kedatangan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan dunia semakin tidak baik. Ya, bukan berarti, wah Pak Hendy, ini gimana nih? Dalam Tuhan katanya semuanya baik. Siapa bilang dalam Tuhan segalanya baik? Amin. Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, memang ujungnya supaya kita menjadi lebih baik. Amin. Nah, Tuhan sudah menubuatkan di dalam Alkitab bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kali, dunia semakin tidak baik. Ya, amin. Tetapi janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya, orang yang setia, orang yang memiliki fondasi yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Bahkan membuat kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Di tahun yang baru, rumah yang lama kalau fondasinya tidak baik, bongkar. Amin. Rubuhin, bikin lagi rumah yang baru dengan fondasi yang baru. Orang kalau mau bikin fondasi, fondasinya apa aja? Bahannya? Semen. Batunya juga bukan batu kecil, betul? Batu yang besar, betul? Semen, batu, pasir, betul? Sama. Ya. Kalau fondasi kita nggak benar, nanti kalau pas ada badai, sekarang kan musim badai nih, musim badai, ya angin ribut, benar nggak? Fondasi yang tidak kuat, dia akan roboh. Tetapi kalau fondasi yang kuat, dia akan tetap berdiri. Rusak mungkin atapnya, tetapi bangunan tidak rusak. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Fondasi kita iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Iman, pengharapan, dan kasih. Perkuat ini. Iblis di akhir zaman akan merontokkan ini, 3 hal ini. Dengan situasi yang sulit, akhirnya kita tidak mempunyai iman, tidak percaya lagi bahwa Allah akan pelihara kita. Dengan kondisi yang sulit, maka tidak ada pengharapan. Berapa banyak orang yang tidak punya pengharapan sejak COVID melanda dunia? Bahkan baru divonis aja, baru divonis positif, dia bunuh diri. Kenapa? Dia tidak punya pengharapan. Nah, sebagai orang percaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, berapa banyak dalam kondisi sulit orang tidak memiliki kasih lagi. Pak, boro-boro kita mau ngasihin orang lain, urus diri sendiri aja kita nggak cukup. Betul? Nah, ini iblis. Ya, dia coba mengganggu, merontokkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar ya agar kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini, apapun yang terjadi. Ya, dasar fondasi kita harus kuat. Coba kita buka Lukas 6. Lukas 6, sebentar ya, saya ambil kacamata. Makanya waktu naik mimbar kok kayaknya di meja ini kayaknya ada yang salah, ada yang kurang. Ternyata kacamata saya yang kurang. Tadi saya lihat apa yang kurang ya. Lukas 6 ayat 46 sampai 49.
Judulnya dua macam dasar. Ya, ingat firman Tuhan mengatakan, dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, maka hidupmu akan baik. Ya. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadanya dengan siapa ia dapat disamakan. Amin. Firman Tuhan mengatakan begini, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan, ya, di akhir zaman banyak orang berseru, bahkan hamba-hamba Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi Tuhan berbilang apa? Enyahlah engkau segala pembuat kerusuhan di muka bumi ini. Ya, firman Tuhan juga pagi hari ini mengatakan, bukan mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tapi kelakuannya dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, makanya Tuhan berkata seperti ini, ngapain kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, manggil-manggil nama saya Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Amin. Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku. Hari ini kita ke gereja mendengarkan firman Tuhan, mengatakan perkataan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi gak sampai di situ aja. Amin. Firman Tuhan mengatakan serta melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, gak ada gunanya kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Maka aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia tidak dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Nah, ayat 48 ini berbicara kepada orang yang seperti apa? Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Maka Tuhan samakan seperti orang yang bangun rumah. Dia bikin fondasi, dia gali dalam-dalam, dia masukin batu yang besar, dia masukin semen yang terbaik, pasir yang terbaik. Inilah tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya berseru Tuhan, 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 tetapi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Maka orang seperti ini Tuhan berikan perumpamaan seperti kita membangun rumah, bikin fondasi yang kuat, bikin cakar ayam yang kuat, besi yang terbaik, dicor dengan batu, dengan iman, pengharapan, dan kasih yang kuat. Maka di saat ada badai yang luar biasa sekalipun, firman Tuhan mengatakan dia tetap berdiri kokoh. Amin. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tahun 2022 ini, bahkan seterusnya. Mulai di tahun ini, apabila ada fondasi rumah kita, fondasi iman kehidupan kita tidak baik, bongkar, akui di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, bangun rumah yang baru, gali dalam-dalam, bikin fondasi yang kuat. Kenapa? Tuhan ingatkan supaya kalau ada badai dalam kehidupan ini, engkau tidak goyah. Amin. Nah, kalau waktu saya belajar firman Tuhan ini, Tuhan kasih siapa saja sih dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, yang waktu mengalami badai hidup yang luar biasa, tantangan yang dahsyat, tantangan yang luar biasa, tetapi dia tidak goyah. Siapa pertama kali? Yang paling luar biasa siapa? Ayub. Jangan bicara Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus waktu dia malam mau diserahkan di Taman Getsemani pun dia juga mengalami sesuatu yang dahsyat. Kita nggak usah bicara Tuhan Yesus. Ya, karena ada yang ngomong, oh dia kan Tuhan. Iya, tapi dia juga 100% manusia. Ternyata Yesus juga punya ketakutan. Sampai butiran keringat menjadi butiran darah. Orang yang depresi luar biasa. Amin.
Ya, kita nggak usah bicara Tuhan Yesus. Ya, kita bicara yang manusianya. Ayub. Ya, Ayub anaknya 10 bukan hilang ya, mati. Ya, kalau punya anak 10 mati 1 gitu ya, nggak apa-apa, 10-10-nya mati 1. Tahun ini mati 1, tahun depan mati 1, betul? Mungkin dia masih kuat, betul? 1, masih ada 9. Besok mati lagi 1, 2, masih 8, betul? Masih ada pengharapan. Kenapa? Baru hilang 2, masih ada 8. Pengharapannya juga masih kuat. Tetapi yang kita lihat, Alkitab mengatakan anaknya mati secara tiba-tiba dan di hari yang sama. Coba apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau tiba-tiba kita punya anak dua-duanya diambil oleh Tuhan? Gimana? Kuatnya? Kuatnya? Punya anak 10-10-nya tiba-tiba mati semua di hari yang sama dan di waktu yang sama. Kuatnya? Kuatnya? Hanya orang-orang yang memiliki dasar pondasi yang kuat, dia bisa bertahan. Kalau nggak bisa gila, betul? Atau dia jadi murtad kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ayub ini adalah, kalau kita baca, coba Ayub 1 coba. Siapa Ayub ini? Nah kita lihat, ya. Coba kita lihat Ayub 1 aja, ayat yang 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ya, kita lihat Ayub ini orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Inilah fondasi dia. Sehingga waktu Tuhan izinkan, ya, badai kehidupan itu menempa Ayub dengan tiba-tiba, anaknya lagi pesta, 10-10-nya mati. Dia masih kuat karena dia takut akan Tuhan, dia cinta Tuhan. Dia nggak mau berbuat kejahatan dengan mengecewakan hati Tuhan, dengan dia menghardik Tuhan, dengan dia mungkin dia marah kepada Tuhan. Dia nggak mau. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Apalagi setelah itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Apa? Anak mati 10, di situ hartanya tiba-tiba habis dalam sekejap. Ya, Ayub ini bukan tipe yang punya rumah 1-2 biji. Betul? Dia dibicara firman Tuhan mengatakan dia itu orang kaya raya. Habis semua. Anak udah mati. Nggak tahu waktunya, dalam waktu mati anak sama diambil hartanya berapa lama. Baca Alkitab. Ya. Tetapi kita lihat setelah kejadian ini dia kuat. Datang badai yang kedua. Hartanya yang dia kumpulkan yang begitu banyak habis. Apa yang terjadi? Ayub naik ke jembatan yang tertinggi, lompat, bunuh diri. Untung dulu, dalam zaman dulu kan belum ada apartemen. Siapa yang di sini yang pernah dengar dulu yang di kebun jeruk loncat dari apartemen, orang kaya lompat di apartemen, saya diangkat tangan. Ya, pernah dengar kan? Pernah dengar ya? Siapa namanya? Pengusaha kan? Duitnya banyak, betul? Ya, duitnya banyak. Karena kehilangan uang sedikit, dia lompat dari apartemen. Berapa banyak? Ya, dalam 2 tahun ini orang kaya di Cina, orang kaya di luar negeri. Ya, kalau di Indonesia nggak tahu saya. Kalah saham, bunuh diri. Padahal duitnya masih banyak. Cuma dia nggak rela kehilangan, nggak kuat. Walaupun kehilangan mungkin hanya 10%. Berapa banyak orang yang kehilangan hartanya, ditipu orang. Dia nggak kuat. Akhirnya fondasi imannya, kasihnya rontok semua.
Hanya karena kehilangan cuma 10-20%. Ditipu orang, bunuh diri, melakukan sesuatu yang menyimpang dari Tuhan. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Ayub bukan kehilangan 10%, 20%, tetapi semuanya. Kalau nggak salah yang bunuh diri dulu di kebun jeruk itu yang ada yang namanya Sinifasan ya. Ya? Di Lipo apa di mana? Ya yang lompat itu. Ya, itu orangnya duitnya banyak itu kan, orang kaya itu. Ya benar. Bos gede. Kenapa? Karena orang kadang-kadang nggak kuat. Hanya diterpa badai sedikit, belum model kayak Ayub. Karena fondasinya tidak kuat, hancur kehidupannya. Ya. Saya dulu kuat karena saya belajar dari Ayub. Saya baca kitab Ayub, ini yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya punya sampai Mbak Yati itu berdoa nanya sama Tuhan. Tuhan gak pernah salah Bu Yati, saya yang salah. Kenapa Pak Hendy dibawa begini? Ya enggak, kok susah. Katanya Pak Hendy sedang dibawa ke padang gurun. Iya. Kenapa saya kuat? Saya kehilangan segalanya. Rumah saya hilang, mobil hilang, duit hilang. Tetapi dalam kehilangan ini saya mengucap syukur. Kenapa saya bisa mengucap syukur? Karena saya belajar dari Ayub. Saya baru kehilangan rumah, tapi saya gak kehilangan anak. Sehingga saya bisa mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu fondasinya tidak kuat, tidak akan bisa mengucap syukur. Akhirnya nyalain Tuhan. Awal memang sedikit saya ada nyalain. Bukan nyalain Tuhan, maksudnya ngedumel. Kenapa nih? Kenapa? Karena saya ada khotbah keliling. Saya sering khotbah di gereja-gereja. Tapi kok saya jadi rusak? Susah, kehilangan segalanya. Tetapi waktu saya menemukan di situ, aduh terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan ambil semua, Tuhan habisin. Kalau enggak nanti saya salah jalan lebih jauh lagi. Di situ saya mengucap syukur. Tetapi sebelum saya bisa menemukan rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya mulai menyalahkan orang lain kok. Ini kan tipe manusia suka nyalain orang. Ya, ini gara-gara lu nih, gara-gara lu nih, gara-gara lu jadi gua susah nih gitu. Padahal kita yang salah di mata Tuhan. Sehingga Tuhan sayang, Tuhan, kita sudah menyimpang terlalu jauh. Tuhan habisin supaya kita kembali. Tetapi banyak orang sudah merasakan habis seperti ini. Dia tidak sadar-sadar, dia tidak mau kembali kepada jalan Tuhan. Hidup pilihan. Saya belajar kenapa? Saya masih punya anak. Saya masih punya istri yang menemani saya dalam kesulitan sekalipun. Pindah ke Bandung dalam kondisi yang susah, mau makan enak gak bisa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya mengucap syukur itu baru saya mengerti rancangan Tuhan. Ternyata Tuhan baik. Tuhan gak mau saya jauh, terlalu jauh menyimpang dari jalan-jalannya. Nah, waktu saya bisa mengucap syukur, Tuhan pulihkan hidup saya. Ayub kehilangan anak, kehilangan harta, terus kehilangan istri. Betul? Ngapain lo? Hidup takut akan Tuhan, jauhin kejahatan, jujur segala macam. Anak kita diambil semua, harta kita diambil semua. Sebelum ditinggalin istri, kasih apa lagi dia? Penyakit. Ya. Ayub 4, saya 2. Ayub harta, saya juga. Cuman bedanya jauh banget. Saya mah dikit hartanya. Ayub mah memang orang kaya banget, ya kan? Yang kedua, ya kan? Anak, saya enggak. Ayub kehilangan anak, harta anak. Ya. Yang ketiga, Ayub dikasih penyakit. Saya pun dikasih penyakit. Saya di komputer ngap-ngapan, dibawa ke dokter, ternyata penyumbatan 100%. Harus dibedah hari itu juga. Kalau nggak mati. Saya berdebat sama dokter, berdebat dalam kondisi ngos-ngosan, nggak punya uang. Saya bilang, nggak ada jalan lain, nggak bisa. Ya saya bilang, dok, mati hidup saya di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Ya tapi kan begini
hasil medikal. Iya, itu hasil medical check up segala macam, hasil ilmu kedokteran. Tapi kalau ikut Tuhan kan nggak pakai logika, Bapak Ibu, benar? Iman tidak pakai logika. Iman bukan apa yang kita lihat. Iman bukan apa yang kita rasakan. Tetapi iman percaya kita kepada Dia. Allah kita sembuh. Akhirnya saya pulang, saya nggak makan obat sama sekali. Sampai sekarang masih hidup. Bahkan terakhir setelah saya 6 bulan mengalami tiap hari serangan jantung yang anfalnya hampir 3-4 kali saya anfal. Tiap hari mengalami sakit jantung ini. Sampai saya dipertemukan oleh hamba Tuhan, saya ambil tuh namanya jantung yang baru dari surga. Yang lama saya copotin, yang baru saya masukin. Sejak itu tidak pernah lagi ada gejala. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kita hebat, ajaib. Tetapi kalau fondasi kita tidak benar, rontok iman saya. Ngapain gua pelayanan lagi? Ngapain gua ngurusin orang lagi? Betul? Ya. Karena iman kita kuat, tetap kita melayani Tuhan. Amin. Nah, ini tipe salah satu orang yang memiliki dasar yang baik, yaitu takut akan Tuhan, jujur, ya, saleh hidupnya, jauhi kejahatan. Amin. Makanya saya bilang, udahlah, lu hidup benar aja. Ya, selebihnya lu urusan Tuhan, serahin aja sama Tuhan. Yang penting lu benar. Kerjanya benar, rumah tangganya benar, kehidupannya benar, hatinya benar. Seperti ini aja, maka Tuhan akan pelihara kita. Coba lihat endingnya. Endingnya Ayub, karena dia kuat, dia keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Betul? Tuhan balikin 2 kali lipat. Betul? Tuhan balikin berapa kali lipat? 2 kali lipat. Betul? Makanya kalau ada sejarah anak, ya, banyak di Timur Tengah itu, ya, keturunan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu sebetulnya keturunan dari Ayub. Dia diberikan anak yang ganteng-ganteng, Tuhan gantikan yang cantik-cantik. Tuhan gantikan, Tuhan muliakan, Tuhan tinggikan. Bahkan dari situ Ayub dulu dia mengenal Allah dari kata orang. Tetapi waktu badai itu datang, Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, dia bisa berkata, sekarang dia bisa merasakan kasih setianya Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus kita alami, ya. Siapa lagi orang yang memiliki dasar yang kuat di dalam Alkitab? Kita belajar. Siapa lagi? Ayub, Daniel. Betul? Daniel adalah orang, coba buka Daniel 6 ayat yang 11. Siapa nih Daniel? Kenapa dia bisa sampai kuat? Masukin ke kandang singanya ompong semua. Ya, dia bisa tidur nyenyak bersama dengan singa yang kelaparan. Ya, Daniel, ya. Siapa Ayub ini? Ini kan ceritanya Raja Darius. Ya. Ini sayang sama Daniel sebetulnya. Diangkat Daniel melebihi dari menteri-menteri yang lain. Biasa dalam politik, betul? Menteri yang lain, pejabat yang lain iri hati sama namanya Daniel. Mereka mau menjatuhkan Daniel tapi tidak menemukan kesalahan. Apa yang dilakukan? Yang dilihat yang ada celah, yaitu apa? Daniel, dia dalam hal beribadah kepada Tuhan yang luar biasa. Alkitab mengatakan Daniel beribadah kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, ini dijadikan celah oleh menteri-menteri yang lain. Mereka datang kepada Raja Darius. Dia bohongin di inilah. Raja, kita bikin peraturan dalam 30 hari tidak boleh menyembah atau meminta sesuatu kepada Allah yang lain selain kepada Raja Darius. Mungkin digotein ketika dirayu-rayu, ya, dirayu-rayu di Raja Darius. Dia nggak tahu bahwa dia lagi dikerjain sama pejabat yang iri hati. Akhirnya dibuatlah peraturan, dan peraturan itu dibilang tidak bisa dibatalkan oleh raja sekalipun. Ketok palu keluarlah peraturan, jebret. Begitu keluar peraturan, apa yang dilakukan oleh Daniel? Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapatkan Daniel sedang berdoa dan memohon kepadanya. Ya. Ayat yang ke-12. Apa yang dilakukan Daniel?
Ya, ini ayat 11 ya. Kok sama saya sih jadi beda nih? Berarti 10 dong, 10 dulu. 10. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa Berarti bukannya karena ada surat perintah yang ditandatangani bahwa dia tidak boleh lagi dalam 30 hari menyembah Allahnya. Kalau kita udah diancam begitu, ya sudahlah, cuma 30 hari, betul gak? Nanti aja bulan depan mulai berdoa lagi kepada Allahnya, betul? Tetapi lihat, Daud adalah orang yang taat dan setia dalam beribadah. Ada tantangan yang luar biasa bagi orang yang dalam 30 hari dia beribadah, dia memohon kepada Allahnya, maka hukumannya akan dimasukkan kepada gua singa, masuk ke gua singa. Hukumannya adalah kematian. Kalau kita dalam beribadah seperti itu, 30 hari, sudahlah kita gak usah berdoa. Tuhan juga maha tahu kok. Dalam kondisi begini kan kita mesti punya hikmat, betul? Ngapain lagi kita berdoa, betul? Nanti kita dimasukin gua singa. 30 hari kok, Tuhan ngerti lah. Nanti aja bulan depan, tunggu 30 hari lewat, peraturan sudah gak berlaku, kita berdoa lagi. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Inilah tipe orang yang taat dan setia. Dia memiliki fondasi yang taat dan setia kepada Tuhan dalam beribadah. Dia memiliki iman yang benar, pengharapan hanya kepada Tuhan, dan dia tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Dia balik ke rumah. Dia berdoa tiap hari 3 kali, seperti yang biasa dilakukan. Berarti kan Daniel biasa berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Sehingga waktu dia ketangkap, ini kan ketangkap nih, ketahuan ya, sama pejabat yang lain kan dia diintip, namanya lagi mau dicariin kesalahan tuh, diintip, berdoa lagi, lapor ke Darius. Darius ini raja yang sayang kepada Daniel. Cuman dia dijebak oleh pejabat-pejabatnya yang iri hati. Karena dia sudah buat peraturan, dan peraturan itu tidak bisa dibatalkan oleh seorang raja sekalipun. Makanya dia memberikan perintah dengan sedikit sedih, dia memberikan perintah, tangkap Daniel. Masukin ke gua singa. Singkat cerita, Daniel lolos. Ya, kalau Daniel tahu, ya kan ada badai, ngapain dia nantangin badai angin topan, betul? Ngalah aja sedikit 30 hari nggak kesalahan. Tetapi ini orang-orang yang tipe setia dan taat kepada Tuhan, maka dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Badai apapun tidak bisa menggoncangkan kehidupannya. Di akhir cerita, Daniel tidak apa. Besokan paginya Raja Darius bangun pagi-pagi karena dia semalam tidak bisa tidur mikirin Daniel. Dia panggil Daniel, disaut sama Daniel dari gua singa. Iya rajaku, masih hidup, keluarin. Senang Raja Darius. Daniel ditinggikan oleh Tuhan, Raja Darius, betul? Daniel ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia taat dan setia. Inilah tipe orang yang memiliki fondasi yang dasar yang kuat. Badai, tantangan hidupan sebesar apapun, bahkan kematian, tidak sanggup mengoncangkan dia. Amin. Siapa lagi orang yang di dalam Alkitab yang ekstrim-ekstrim? Sadrak, Mesak, Abednego. Coba buka Daniel 3 ayat 17. Banyak cerita di Alkitab, ya. Tapi saya pelajari ini yang ekstrim-ekstrim. Ya, tantangannya bukan sekedar itu, tapi ada tantangannya kematian. Jika Allah kami, nah ini tipenya, Sadrak, Mesak, Abednego,
Ini orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang sempurna kepada Tuhan. Dia berkata begini, ya ini kan ceritanya, ya Raja Nebukadnezar, nah benar ya, bikin patung dari emas, harus nyembah. Dia setia, tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain Yesus. Dia tidak mau, sekalipun tantangannya adalah kematian. Dimasukin bukan lagi dihukum pancung, dimasukin ke bara api, ditungku api, dibakar hidup-hidup. Tantangannya seperti itu, tetapi dia adalah memiliki iman hanya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Ini yang harus kita punya untuk memasuki tahun-tahun berikutnya. Karena untuk anak Tuhan tantangan semakin luar biasa. Kenapa? Penggenapan Alkitab. Jadi saya bukan nakut-nakut, tapi penggenapan Alkitab. Kalau tidak ada kejadian begitu, Yesus tidak mungkin datang kedua kali. Yesus datang kedua kali harus ada penggenapan. Ada penderitaan, ada badai. Tetapi jaminan anak-anak Tuhan yang memiliki fondasi yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan jaga, bahkan suatu saat Tuhan akan promosikan dia. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego suruh nyembah patung buatan raja. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak mau. Begitu tidak mau, dia dipanggil. Bahkan dipanggil sama raja. Sadrak, Mesak, Abednego, saya dengar begini, udahlah lu nyembah aja supaya lu gua gak masukin dapur api. Dia mengatakan apa? Tidak. Saya tidak akan menyembah kepada patung buatan raja. Ya, bahkan dia dimasuki perapian. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah, sanggup, dia percaya bahwa Allah yang dia puja, dia sembah, sanggup melepaskan dia. Firman Tuhan mengatakan sanggup melepaskan kami apapun badai kehidupan ini. Kalau kita percaya kepada dia bahwa Allah kita sanggup mengangkat nih badai, memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Miliki iman seperti itu, maka dia percaya, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 coba. Imannya luar biasa. Tapi kalau misalnya ya ayat terus ini kan ayat 19. Sebentar ya. Coba ayat dari ayat 16 dulu coba. Ini kadang-kadang beda sama saya ya, satu huruf ya. Oke, ayat 17. Oh, ayat 18 berarti. Di sini ayat 18. Ya. Tetapi seandainya tidak. Nah, ini benar ayat 18. Dia percaya bahwa Allahnya pasti akan nolong dia, melepaskan dia dari dapur api. Tetapi dia berkata begini, seandainya Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya sekalipun, ketahuilah Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Betul? Ini imannya tidak goyah. Sekalipun Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan tidak pulihkan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kita dalam kondisi mungkin karena badai, sakit, penyakit, ekonomi segala macam. Ya, saya percaya Tuhan pasti tolong saya tepat pada waktunya. Amin. Iman. Tetapi kita berkata lagi, sekalipun Tuhan tidak nyembuhin saya tetap sembah Yesus. Ini yang kadang tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dia percaya kuasa Yesus, dia percaya karena iblis pun percaya. Tapi di dalam hati kecilnya dia percaya kalau Yesus nyembuhin dia.
Tapi kalau Yesus nggak nyembuhin dia mulai di sini. Awas lu ya Tuhan kalau nggak nyembuhin gua lu ya. Awas Tuhan ya kalau lu nggak nolong gua pindah nih. Iman gua bergeser. Cari jalan setingkat ke dukun. Kok orang pintar? Betul? Ya, berapa banyak orang awal dia anak Kristen sakit, dia datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak sanggup, dia kalau mulai ke orang pintar. Coba belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan saya, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan saya dari dapur api, saya tetap tidak menyembah dewanya Tuhanku. Saya akan tetap menyembah Allah yang saya tetap menyembah Yesus. Inilah fondasi dasar yang kuat. Amin. Apa yang terjadi? Waktu dimasukin, raja berkata begini, panasin 7 kali lipat, betul? Saking jengkel, saking marahnya itu raja. Ya, ayat 19. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Ayat mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya perapian dibuat 7 kali lebih panas. Bahkan ya Sadrak, Mesak, Abednego diikat, betul? Pengawal, penjaga, ya yang gotong aja masukin ke dapur api mati tuh, saking panasnya. Tapi terus raja lihat ini, bukankah yang masukin ke dapur api 3 orang? Kenapa raja memang 3 orang? Enggak, saya lihat ada 4 orang. Yang satu seperti dewa. Percayalah, anak-anak Tuhan yang memiliki fondasi yang benar, memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang benar, yang hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, sekalipun ada badai kehidupan yang sedang mengancam jiwanya, firman Tuhan mengatakan kesaksian dari Raja Nebukadnezar bahwa Yesus selalu menyertai dia. Ada Yesus, ada malaikat, ada dewa, katanya, yang menyertai orang keempat itu seperti dewa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Amin. Percaya, miliki fondasi dasar yang kuat. Angin ribut, topan, badai seberat apapun juga. Ya. Coba kita kembali ke Lukas 6 tadi. Ya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau datang mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya dengan taat dan setia, tidak gentar dalam menghadapi segala badai cobaan yang sedang menghadang kita di depan mata, maka kita akan sama seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali iman, pengharapan, kasih, kesetiaannya dalam-dalam dan meletakkannya di dasar, di atas batu. Ketika tantangan hidup, mara bahaya, apapun, kesulitan, badai apapun, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Ayub, dia tidak akan digoyahkan. Kenapa? Karena rumah itu kokoh dibangun di dasar iman, pengharapan, dan kasih yang kuat. Makanya orang memiliki dasar yang benar tidak akan goyah hidupnya. Kecewa mungkin sesaat, ya, tetapi percaya, ya, hanya sesaat, numpang lewat. Tapi celah untuk iblis kita tutup, dia tidak bisa bermain. Kenapa iblis bisa bermain? Karena kita buka celahnya lebar-lebar. Sedangkan iblis itu seperti singa yang mau mengintip setiap celah. Kalau saya kecewa, kadang disakitin orang, saya kecewa, ada kecewa sebentar, tapi langsung saya tutup lagi. Saya gak biarkan iblis bermain di dalam kehidupan saya, di dalam hati dan pikiran saya. Kenapa? Karena saya memiliki fondasi yang kuat. Amin. Ya, dia tidak akan jatuh, ya, tidak akan digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang terakhir 49. Akan tetapi, nah ini satunya lagi. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, dengarkan hari ini. Dengarkan firman Tuhan ya. Saya juga dengar firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan ini kan pedang bermata dua untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Ya, untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Ya. Jadi saya dengar firman hari ini dan saya juga mau melakukan firman hari ini. Bahkan selama-lamanya firman Tuhan akan saya lakukan. Tuhan suruh saya A, saya lakukan A. Tuhan suruh B, saya lakukan B. Walaupun bertentangan dengan keinginan daging saya. Nah, inilah tipe kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita mau marah, kata Tuhan, jangan marah. Ya, dulu saya kalau ditipu orang, dimakan duitnya, saya mau marah. Ya, kadang jiwa preman saya dulu zaman dulu muncul lagi. Ya, kurang ajar nih. Saya dipalak orang. Kalau dulu kan saya yang malak orang. Kadang-kadang begitu, kurang ajar nih gue ditipu sama dia. Bener gak? Muncul kadang-kadang mau gitu. Kadang-kadang gini, katanya duit lu duit Tuhan, kata duitku, kata Tuhan. Aku aja yang punya duit gak marah. Lu yang dititipin kok marah. Gak boleh marah. Oh iya Tuhan. Saya ingat firman Tuhan. Oh iya Tuhan. Saya yang marah. Habis itu saya bilang, udah. Yang lu tipu itu bukan duit gua, duit Tuhan. Lu urusan bapak-bapak gua di surga lebih bahaya lu. Urusan sama saya mah cuma sebentar. Mungkin saya kebukin, diculik, bener gak, ditagi-tagi. Urusan sama bapak gua di seumur hidup lu sampai anak turunan lu. Ya, kalau lu nggak bertobat. Ya, saya selalu begitu. Tanya istri saya. Biarin aja. Duit bukan duit saya yang ditipu. Duit Tuhan, duit bapak gua di surga. Lu urusan sama bapak gua lah. Damai hidup saya. Amin. Ya, mesti seperti itu. Ya. Barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak. Berapa sering kita mendengar perkataan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Berapa banyak? Mungkin udah nggak kehitung. Betul? Berapa banyak kita mendengar kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah suamimu. Bahkan waktu kemarin ya, tahun 2021 di akhir kan saya bilang, kasihilah suamimu seperti engkau mengasihi Allah. Betul? Firman Tuhan seperti itu. Tapi engkau mendengar tapi tidak melakukannya. Nah, ini orang-orang seperti ini jangan salahin Tuhan kalau firman Tuhan mengatakan begini. Dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tidak ada fondasinya. Jadi itu rumah. Cuman kuji rumah ini kokoh atau tidak nanti pada saat badai. Nanti pada saat ada persoalan. Siapa orang hidup tidak ada persoalan? Siapa yang orang hidup tidak ada persoalan? Ada nggak? Semua orang hidup, mau anak dari bayi pun ada persoalan, betul? Sampai nanti dia mau meninggal pun ada persoalan. Makanya saya banyak belajar tentang pengkhotbah. Saya sering ngomong sama istri, aduh, sekarang saya tanya, semua dalam kehidupan ini persoalan isinya, saya kasih tahu. Cuma bagi orang yang memiliki fondasi yang tidak benar, dia akan jatuh, akan gak kuat, akan stres dalam kehidupan ini. Tetapi setiap orang yang memiliki fondasi yang benar, dia tidak akan goyah, tidak akan stres. Saya kasih tahu, jadi bayi masalah nggak? Punya persoalan nggak jadi bayi? Punya dia. Kalau emaknya jahat aja dicubit dianya. Remaja punya persoalan nggak? Dewasa punya persoalan nggak? Jadi orang tua punya masalah nggak? Punya anak masalah nggak? Punya anak masalah nggak? Nggak punya anak masalah nggak? Jadi orang tua masalah nggak? Semua orang hidup punya masalah. Makanya saya bilang sama istri, saya kasih tahu, punya duit masalah nggak? Nggak punya duit masalah nggak? Terus ngapain orang yang nggak punya duit mau cari punya duit banyak, tapi orang yang punya duit tetap punya masalah. Masalahnya mungkin dengan uang lebih banyak malah lebih besar dari orang yang
Makanya damai sejahteranya kegerus kalau dia nggak pinter-pinter, nggak punya fondasi yang kuat. Makin dia kaya, makin dia stres, makin dia susah masuk dalam kerajaan surga. Lebih baik ontak tuh masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Ini seumur saya, sekarang saya umur 53. Ya, nambah umur masalah nggak? Masalah. Saya waktu pertama kali saya kan kesini bolak-balik, udah boleh dibilang di saya tinggal di Bandung 10 tahun, 12 tahun loh. Bolak-balik ini aja 6 tahun kali ya. Pelayanan nih minimal 5 tahun. 5 tahun yang lalu saya bolak-balik Jakarta Tangerang, Bandung Tangerang, Bandung Jakarta tiap minggu. Nggak capek saya. Sekarang kadang sebulan sekali, paling banyak 2 sebulan 2 kali. Aduh, kok kayaknya jadi ini. Makanya istri ngomong, umur itu tidak bisa bohong. Makanya saya berdoa, berikan saya kesehatan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nggak bisa bohong lah umur, bener nggak? Saya ngeliat di muka, aduh udah ada keriput-keriput sedikit nih. 10 tahun yang lalu kayaknya masih kenceng saya. Ya, perut. Istri saya sering ngomong ini. Saya bilang, "Ma, ini perut gendut bukannya gendut, masuk angin. Ntar dikerokin juga kempes lagi," saya bilang. Nah, makanya inilah makan masalah. Kalau makan kenyang, nggak enak, kekenyangan nggak enak kadang-kadang, betul? Apalagi umur saya. Asam lambung naik nanti kalau tidur. Nggak makan lapar, betul? Maka dalam kehidupan ini banyak, semua orang hidup masalah, nikmatin aja selama fondasinya benar. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau fondasinya tidak benar, pada saat ada masalah, firman Tuhan mengatakan ketika banjir melandanya, rumah itu segera dan rusaklah, hebatlah kerusakannya. Kalau kerohanian kita dasarnya tidak kuat, saya kasih tahu, badai itu pasti suatu saat, tapi pasti akan datang. Mau gede kecil itu urusan Tuhan. Tuhan yang izinkan. Mau segede Ayub, mau tantangan di depan mata seperti Daniel, seperti Sadak, Mesak, Abednego, itu urusan Tuhan. Tetapi yang kita persiapkan adalah bangun fondasi dalam, fondasi dalam dan kuat. Kalau nggak kuat, pada saat Tuhan izinkan badai itu, mungkin badainya kecil, anginnya bukan angin ribut, belum angin ribut. Mungkin kayak kemarin ini, sekarang musim angin lebat nih dia di Jawa, betul nggak? Berapa banyak rumah yang rusak, rubuh. Tetapi berapa banyak juga yang hanya atapnya rubuh, bahkan tidak tergoyang sama sekali. Kenapa? Fondasinya kuat. Di dalam kehidupan ini pasti ada badai, pasti. Orang yang tidak punya masalah, tidak ada lagi badai dalam hidupnya, orang yang sudah meninggal. Tinggal nanti urusannya di atas, masuk surga atau masuk neraka. Dan jangan harap di tengah-tengah. Gak ada tuh setengah surga, setengah neraka. Cuma ada surga, neraka. Mirip iblis apa mirip Yesus? Udah itu aja. Ya, makanya begitu ada badai kehidupan. Bagi orang-orang yang hanya dengar firman. Padahal dengar firman lebih bagus daripada gak dengar firman, betul gak? Tapi firman Tuhan mengatakan dengar tidak melakukan, maka dia seperti rumah yang dibangun di atas yang tidak ada dasar. Begitu ada badai, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Inilah yang terjadi karena gak punya iman, gak punya kasih kepada Tuhan, gak punya pengharapan kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang artis yang pindah-pindah, jual imannya hanya untuk ketenaran, hanya untuk sesuatu yang duniawi. Firman Tuhan mengatakan engkau bersahabat dengan dunia, musuh Tuhan. Ketenaran, uang, kekayaan, kehormatan itu sesuatu di dunia ini.
Yang Tuhan percayakan kita boleh memilikinya, tetapi asal memiliki dasar yang kuat, kita akan pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi kalau tidak memiliki kekuatan dasar yang kuat, maka pada saat kita memiliki kekayaan, kehormatan, ketenaran, kedudukan, maka kita akan pakai untuk keinginan daging kita dan kelompok kita. Maka orang seperti ini, suatu saat badai kehidupan akan menempa dia akan roboh. Dan hebatlah kerusakannya, dan ujungnya dia akan binasa. Amin. Pagi hari ini saya nggak mau jemaat tempat ini pengerja semua diam, ya, menjadi orang-orang yang seperti ini, yang ujungnya adalah binasa. Tetapi saya rindu jemaat di tempat ini, pengerja tempat ini, ujungnya adalah masuk dalam kerajaan surga. Amin. Miliki fondasi. Kalau sekarang salah, minta ampun sama Tuhan, bongkar ke rumah, bikin fondasi yang baru. Ingat, saya dulu tinggal di Puri Dewata Indah, merupakan BTN kan, tahu semua. Nggak memiliki fondasinya, hanya untuk rumah satu lantai, betul? Fondasinya disesuaikan dengan kondisi rumah BTN, ya. Fondasi cakar ayamnya disesuaikan. Waktu Tuhan akan memberikan saya berkat, saya bangun jadi 2 lantai. Apa yang saya lakukan? Kalau saya nggak punya hikmat daripada Tuhan, saya tinggal naikin 2 lantai, betul? Dicor atasnya, ya, kuat tapi sedikit. Ada badai, kalau hujan mungkin nggak rubuh, tapi kalau ada badai mungkin rubuh semua. Hebat rusaknya. Apa yang saya lakukan? Saya bongkar cakar ayam yang lama. Saya bikin fondasi cakar ayam yang bagus, yang bisa kuat sampai 3 lantai. Saya beli besi yang harus ukuran 10 jadi 12. Saya naikin karena dulu saya punya planning, saya mau bikin gazebo di lantai 3-nya. Saya nggak pakai fondasi yang lama. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Hari ini kalau memiliki fondasi yang salah, bongkar fondasinya, bikin fondasi yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena nanti tidak kuat menjalani kehidupan tahun demi tahun. Amin. Makanya sedikit yang masuk surga. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Firman Tuhan mengatakan banyak yang memilih jalan yang lebar, sedikit yang memilih jalan yang sempit. Padahal Tuhan sudah ingetin, jalan yang lebar ujungnya kebinasaan, jalan yang sempit ujungnya adalah kebahagiaan, masuk dalam kerajaan surga. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi banyak orang yang memilih jalan yang lebar. Kita jangan seperti itu. Amin. Kita mau Tuhan tetap apapun badai kehidupan, Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Ayub, seperti Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Tuhan menyertai Daniel. Apapun badai tidak menggoncangkan iman kita. Dan suatu saat, tapi percayalah, tapi pasti untuk anak-anak seperti ini Tuhan akan angkat. Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan angkat. Daniel Tuhan angkat. Ayub Tuhan angkat. Yesus Tuhan muliakan. Amin. Orang-orang seperti ini yang memiliki dasar yang benar, maka suatu saat tapi pasti Tuhan akan tinggikan dia, akan muliakan dia. Amin. Amin. Ya. Kalau yang udah ya 2021 hidup kita brengsek, kita hidup gak benar segala macam, udah kuburlah. Ya, di tahun yang baru hidup baru. Ya, hidup baru, ya. Fondasi lama kalau nggak cocok, nggak bagus, bongkar. Nggak kuat, bongkar. Bikin fondasi yang baru. Amin. Amin. Mau ya? Sama-sama ya. Kita masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Hari demi hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus, keadaan dunia semakin tidak baik. Amin. Ya. Ini juga berlaku bagi saya, firman Tuhan. Saya akan terus bangun, mempertahankan fondasi saya. Ya, saya terus berjuang. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga Ayub. Saya tetap berjuang mempertahankan iman saya. Sampai nanti kalau saya mati, ada yang ngirim tuh. Saya pastikan kalau mati nggak bisa pesan, betul nggak? Kalau saya mati, gue mau pakai sepatu yang merek ini ya, nggak bisa, betul nggak? Apalagi kalau mati mendadak. Kalau matinya ada planning sih enak ya. Gue mati nanti ya, nanti tahun 2022 nih ya, misalnya ya. Desember pas Natal gue mati. Udah siapin dulu, gue beli dasi. Ya, betul nggak? Pesen peti sendiri kan jarang, betul nggak?
cari tanah sendiri, gue mau mati di situ tuh. Biasanya mati nggak tahu ya tanya ya, mau dikasih baju sempit, terima nggak? Waktu kita meninggal, waktu saya pakai nomor 41. Kadang orang meninggal gemuk, betul? Bengkak. Istri saya tahunya saya 41, dia beli 51. Begitu mau dipakai sempit banget, betul nggak? Apa istri saya langsung ke matahari lagi? Enggak kan? Dia paksa itu dicecek tuh kaki kayak, betul nggak? Betul nggak? Dia masukin aja sempit, masa bodoh nih ya nggak? Tapi kalau kita pakai yang sempit kan pasti lecet-lecet, ya kan? Kalau udah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Amin, kita nggak tahu kok. Amin. Ya, pertahankan iman pengharapan kita. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita sekarang dan selama-lamanya.